Urusan membuka aja harus perempuan ya. Enak tau. Jadi ini sebenarnya obrolan random sih ya. Iya. Obrolan random yang mungkin orang-orang juga nggak pada kenal ini dua manusia siapa gitu kan. Iseng aja sih. Iseng ya. Hmm. Iseng berhadiah. Kalau ada yang mau dengerin silakan, kalau nggak ya udah. Bagus. Tapi tonton dulu barangkali ada manfaatnya. Iya dong. Iya. Sebenarnya kita bikin ngobrol-ngobrol gini juga apa ya? Ya cerita sih, sharing, discuss aja antara manusia, lebih ke arah perempuan, pemikiran perempuan dan pemikiran laki-laki gitu kan, lebih ke arah situ. Mungkin kalau yang belum tahu juga, siapa sih lo? Kenalin dong. Jadi Chen. Sarip. Tiba-tiba jadi Jackie Chan tuh guys. Ya, gue lagi sama Sarip dan kalau kalian juga mau tahu, nggak usah mau tahu ya, maksudnya gue juga lagi di sini. Kita cuma mau sharing sedikit hal-hal yang udah pernah ada di hidup kita mungkin. Oke. Maybe kan, anjay, so Inggris lo ya nih. Puasa lancar. Nih ini kalau days ngomong keberapa sih puasa? 20. Berarti mokelnya udah 19. Mode jujur apa mode enggak nih? Iya tergantung. Kalau mode jujur, ya puasa gue banyak mokelnya lah ya. Mokel dari diri sendirinya emang masih belum bisa. Ya terserah lah lo mau pada bilang apa. Cuma pas bangetnya awal Ramadan ini gue dapet cerita pahit gitu loh. Oh pas awal ya? Awal. Sebelum dong. Sebelum Ramadan, pas part awal-awal tuh udah mulai gong-gong-gongnya gitu loh. Awal sih masih nggak terlalu gong, after Ramadan baru gongnya. Berkah Ramadan. Ramadan tersadarkan. Anjay. Iya. Ada hashtag baru ya, Ramadan tersadarkan gitu kan. Kenapa nih, ada apa, kenapa? Duh, jangan langsung ditanya to the point gitu sih, ntar dulu. Minimal tuh ada donat 3, kita santap dulu gak sih daripada Ini enak gak sih? Enggak, nanti yang di sana pada ngiler gitu, Pak. Kita di sini tuh ini kopi ini ya, Rumah Rengganis ya, buat teman-teman yang mau ke sini. Ini donatnya bolongnya bagus, presisi dan sangat diameternya aku suka. Kurang gede gak sih? Ini orang canda. Ini kita beli donatnya biasanya udah frozen ya guys ya, nggak langsung dadak di lubang sendiri dulu gitu. Ini gini ya makannya ya? Iya bismillah. Aduh, udah jam 11 ya. Ambil makan ya gue ya. Gue juga sama minum kok. Apa? Enggak, daripada nanyain gue dulu, mendingan gue nanyain lo gimana, aman gak? Aman, apa yang mau tanya? Aman. Apa ya? Hidup gue aman gak? Ini sehat? Gue gak melanggar norma-norma yang ada. Anjir, norma yang ada tuh gimana ya kak? Ya, aturan kehidupan gue gak melanggar hal-hal yang kriminal yang enggak. Berarti masih aman-aman lah ya? Insya Allah aman sih. Insya Allah. Lo sendiri aja gak yakin sama itu? Bukan gitu. Gimana? Ngejalanin hidup tanpa sadar dan tanpa sadar, kadang kita ngelakuin ada kesalahan yang kita lakuin tanpa disadari. Make sense nggak? Bener kan? Lu pernah nggak sih kayak lu ngerasa nih ngomong ke orang, tapi lu ngerasa itu tuh ya fair aja gitu, tapi kan yang direspon sama orang kan belum tentu kan, bisa aja dia jadi ngerasa sakit hati atau apa. Itu kan salah satu bentuk kesalahan yang tidak disadari sama kita. Contoh sama teman misalnya, atau sama pasangan. Oke. Apalagi kalau pasangannya nggak bisa ngerti. Kalau gue kayaknya. Terus kalau udah nggak ngerti, nyari yang ngerti. Ini gue kapan ngomong ya? Oh iya. Gimana? Sorry gue potong. Kalau gue pribadi kayaknya kalau buat ke hal kayak gitu udah banyak yang harus dipikirin tau. Nggak tahu ya kenapa. Mungkin banyak dari masalah-masalah nggak tuh. Kayak banyak dari cerita-cerita diri gue juga sebelumnya, itu banyak banget. Jadi gue mau ngelakuin tindakan hal apapun itu gue pikirin matang-matang banget buat kedepannya tuh nantinya bakal jadi gimana gitu loh. Efek dominonya. Yes, gitu. Soalnya hal sekecil apapun yang kita lakuin ya itu benar-benar tanpa kita sadarin secara nggak langsung. Wow. Ya nantinya bakal bereaksinya apa tuh nanti kita nggak tahu. Gitu. Gue lebih baik ngindarin hal itu. Dan gue nyikapin dengan ya udah gitu loh.
Gue takut aja. Wah, expert bro. Agni yang sekarang dewasa sekali. Lu kalau nggak percaya, gue kenal Agni itu waktu Agni masih SMP. Segini lah ya. Nggak segini dong, ini SD, ini SD namanya. Segini lah ya. SMP. Pas lagi lucu-lucunya. Kio-kionya, tolol-tololnya. Itu kenal sama, kita kan sama lu tuh, kita dong. Nggak apa-apa. Gue kenal sama lu tuh waktu lewat temen gue ya. Iya. Jadi temen gue itu, temennya Syarif itu bisa dibilang temen gue juga gitu. Kita jadi kita main bareng. Temen, guys. Nggak dia dong. Iya emang temen. Iya. Emang temenan ya. Lu jangan neken kalau gue jadi berasa gimana dong. Iya tuh. Nggak tahu kalau menurut Agi sendiri ya, kayak hal-hal yang mau kita lakuin tuh bener-bener harus dipikirin banget. Kenapa ya efek dominonya nanti yang terjadi. Terus tuh gue tuh udah gak mau ngerasain kayak penyesalan, anjing kenapa sih gue ngelakuin itu, kok udah gak mau lagi. Hal sekecil apapun perihal ini ya, gak tahu ya, ini point of view gue. Kalau gue mau ngelakuin suatu hal tuh bener-bener mikir matang-matang, termasuk dengan ngetik postingan aja. Gue nge-tweet nih, nge-tweet 23 menit kemudian gue bisa hapus. Itu berlebihan gak sih? Sumpah, gue udah sampai. Makanya gini loh, itu berarti lu sampai mikirin ke efek di dunia maya gitu, sosial media lu, takut orang-orang yang lihat di sosmed lu itu berkomentar apa atas postingan lu gitu. Mending ya kalau berkomentar, dia beropini tapi di belakang gue lah, ibarat kata kayak dia. Jadinya ntar lu jadi bahan gibahan ya. Iya. Nih kira-kira postingan gue worth it gak ya kalau dibaca sama orang-orang gitu loh. Apalagi sebenarnya ya, sosmed gue juga nggak terlalu banyak followers juga, apalagi Twitter gue private gitu kan. Itu tempat sambat dia banyak followersnya. Enggak, itu tempat sambat gue kan. Jadi Twitter itu gue private. Dan ya di situ, padahal itu Twitter loh, tempatnya orang berkeluh kesah biasanya ya. Tapi gue nggak bisa buat bener-bener plong, buat kayak ngeluapin isi hati gue tuh apa. Padahal temen gue kalau bikin tai lo, anjing lo gitu tuh udah kayak hal biasa. Iya, apa-apa aja nggak sih? Kan nggak ada yang kenal juga sama akun lo emang. Apalagi lu belum tentu pakai akun, lu pakai nama pribadi. Nama pribadi kebetulan. Twitter nama pribadi. Salah ya guys ya. Mereka juga setuju kayaknya, karena kayaknya Twitter tuh tempat curahan yang nggak punya batasan gitu loh. Kalau lu pakai nama pribadi ya bener sih, jadinya lu harus punya akun 2 sih sebenarnya, cuma ya satu jelas. akun gue nggak gue pakai, gue aktifnya di akun pertama. Karena apa? Karena teman-teman gue banyaknya di sana gitu. Jangankan buat itu deh, gue punya second account di Instagram. Gue kalau mau nyeritain hal-hal yang menurut gue mau ceritain ke teman-teman gue, biar itu tuh nggak jadi gimana, gue ke second close friend. Gue udah punya second account, close friend lagi, lu bayangin. Wow. Saking bener-bener yang namanya gue nggak mau orang-orang nih bisa lihat gitu loh. Mikir banget gitu, sumpah. Oke. Karir gimana nih? Udah sejauh mana? Tapi kayaknya sekarang pengalamannya udah banyak ya. Setahu gue tuh gini, lu udah kerja di, nggak usah disebut ya. Iya. Maksudnya banyak sih di dunia retail, udah pernah di dunia organizer, di dunia yang itu kan pasti ngebikin pribadi lu yang jauh lebih lagi dari yang sebelumnya dong. Jadi karena lu dapet experience baru yang mungkin gue sendiri nggak punya gitu loh, pengalaman itu gitu. Ya nggak? Bener. Kalau itulah. Jadi gini, plus minusnya dunia kerja ya. Ada gue udah nyaman sama tempatnya, cuma kurang dari teman-temannya, lingkungannya gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Nah, gue banyak ngambil pelajaran itu gue ketika kerja di retail. Itu gue banyak dapat ilmu di sana. Termasuk kalau event organizer itu atau yang biasa disebut IO itu sendiri gue nggak terlalu banyak dalemin banget sebenarnya. IO gue cuma buat iseng-iseng doang. Tapi justru di saat ini gue pengen buat ngedalamin IO. Oh, alasannya? Duitnya banyak? Seru
Oh seru. Gila seru banget, seru banget. Cuannya Lu gede bisa gak? Cuannya gede gak? kalau buat real cuan sih nanti kesepil sama anak-anak IO. Fleksibel ya itu mah, Ya, tergantung jadi fleksibel dari sebenarnya kalau penjualannya, sellingnya. enggak. Oh Kalau enggak. IO kan sebenarnya itu beragam ya, Mm-mm. beragam. Jadi lu bisa nge-guide sebuah event, lu bisa nge-guide Oke. sebuah produk kayak gitu. Berarti di dalam IO ini lu sebagai manajemennya ya Gue fleksibel. freelancer. Ya, sebelumnya gue freelance. Tapi untuk sekarang gue mau coba ditekunin. Oke. Gue mau ditekunin ke dunia IO. IO-nya ini masuk ke tempat retail yang dimana kalau lu biasa lihat di mall-mall itu ada bazar-bazar fashion Oh iya. gitu ataupun ada event-event dalam mall, yaitu yang kita yang adain. Nah itu gue penasaran nih, pengen nanya nih, serius. Kenapa? Kalau di bazar gitu kan mereka selalu ngasih diskon yang affordable ya, nggak masuk akal juga kadang gitu loh, sampai 70 plus 30 100% aja mendekati gitu. Maksudnya itu tuh emang barang yang memang new dan mereka sengaja untuk promokan, atau barang yang udah apa namanya disimpan lama gitu, stok lama gitu, Itu balik lagi terus sama dikeluarkan buat nyuci gudang gitu kasarnya. Ini buat teman-teman nih, kayaknya teman-teman juga ada yang nggak tahu nih. Aduh, gue juga sebenarnya masih awam ya guys, sorry banget, tapi ini kayaknya lu tahu yang gue tahu ya. Jadi ada produk-produk sendiri yang memang bener kata lu itu udah produk lama, terus mereka belum laku kan? Belum laku. Iya. Cuma kalau buat di tempat gue itu biasanya produk-produk baru yang gue tahu ya, fashion yang biasa ada di mall-mall itu biasanya produk-produk baru, cuma potong anjing. Cuma mereka punya strategi marketingnya sendiri. Jadi kalau event organizer yang mau gue dalamin kan itu memang di retail, di mall, itu berbentuknya fashion, ataupun bisa furniture ataupun apapun itu, kayak ya spring bed gitu-gitu kan, mebel kayak meja belajar gitu-gitu kan ada tuh furniture yang kayak gitu juga. Nah itu tuh sebenarnya kalau ada diskon itu masuknya ke strategi marketing sih Bang. Ya, kenapa dibilang strategi marketing? Karena produk yang mereka jual tuh biasanya memang produk terbaru, tapi gimana caranya dia nge-guide customer, ya tuh balik lagi sama strategi marketing dia rata-rata. Mungkin lo pernah denger deh namanya event Aero Street. Iya. Ya, itu kan gede-gedean ya. Bukan sepatu doang, itu lokal. Iya. Cuma dia itu banyak banget, ada dari baju. Iya, gue punya sepatunya nih sih, emang kan? cakep Lokal kan? Juga bagus. Lokal bagus. Nah itu memang dia punya produk, karena kita nggak bisa bilang jelek juga ya, brand lokal juga banyak yang bagus. Aerostreet juga gue suka, kenapa? Karena baju-baju dia, celana-celana dia ataupun sampai dari atas sampai bawah tuh cakep semua. Lu kalau ya mau beli full dari atas sampai bawah juga itu pasti masuk aja. Dan orang itu kalau yang gue tahu bukan dinilai dari harga barangnya tapi dari kualitas diri nggak sih? Ya kan? Gitu makanya itu si Aerostreet dia jual harga murah, itu strategi marketingnya ya, emang harga dia segitu dibanding sama barang-barang yang lainnya yang punya udah brand-brand ternama ataupun udah punya marketingnya sendiri gitu. Untuk Aerostreet pertama kali dia booming dengan harga affordable, itu worth it banget sih kalau menurut gua. Itu bagus, apalagi dengan strategi marketingnya yang lu tau gak sih, paper bagnya tuh sampai segede tasnya tuh, sampai gede banget. Jadi bikin ya itu tasnya gede banget guys, sampai segini deh ada kayaknya. Itu gede banget, jadi bikin orang-orang yang neng-neng itu tas itu penasaran apaan sih tas gede banget gitu. Itu salah satu strategi marketing juga kalau menurut gua. Gitu sih. Dan yang tadi gue bilang, di dunia marketing tuh di dunia retail tuh banyak banget ngasih gue pelajaran, karena gue banyak branding diri gue di sana. Branding diri tuh dengan cara bukan cuma gue dikenal sebagai siapa ya, cuma gue punya kenalan siapa juga itu nge-branding diri termasuknya ya, kalau menurut gue. Iya benar sih, ngejalin relasi juga ya, memperluas ekspansi relasi juga. Itu kita kan belajar sebenarnya nggak harus patokan di belajar tok doang ya, kita bersosialisasi juga itu menurut gue belajar, karena dengan kita komunikasi sama orang, ketemu sama banyak orang, ketemu banyak obrolan baru, cerita baru, itu salah satu belajar juga, pengalaman hidup juga di kita. Kalau bagi gue ya nggak tahu sih, mungkin barangkali lo mau coba nanti di dunia IO, barangkali. Kalau gue sih nggak bisa gue dia introvert guys. Nggak bisa marketing, gue nggak bisa jualan selling di depan orang atau yang banyak komunikasi sama orang kayaknya. Tuh lucu tuh dulu gue kecil
Ini nih, kecil. ini nih, Iya, kecil iya, ya, iya. kecil. Apanya yang kecil? AS. Usia 3 tahun apa usia 5 tahun gue lupa. Gue ikutan 17 Agustusan lomba nari, Iya. lomba nari. Gue udah dibeliin sama nyokap gue baju segala macam, sudah di make up, Udah tapi proper gue lah. udah proper lah ya. Tapi gue nggak berani naik panggung. Nangis gue. gara-gara Malu. Nggak berani gue. Sampai akhirnya semenjak SD gue ngerasa SD SMP gue banyak belajar di situ. Gue mulai banyak ngobrol sama cermin. Lo percaya nggak percaya, itu sangat manjur sih di gue. Oh, ngobrol sama cermin. Ngobrol sama cermin lebih kayak orang gila sih memang. Cuma itu satu teknik Gue menurut ngobrol gue. sama cermin kalau lagi curhat patah hati sih. Aduh, jangan ngomong-ngomong Itu- patah hati deh. Gue agak lebih tersinggung gimana? nih. Enggak sih, nggak patah sih guys. Emang lagi patah hati? Oh my god. Kalau patah hati itu termasuk kegiatan yang terlalu nista banget gak sih? Enggak lah, manusiawi lah. Manusiawi kan ya, proses hidup ya, bisa ya namanya. Iya. Boleh ya patah hati ya? Boleh kan? Bagus lah. Emang gimana? Ya gue juga bukan apa, hati gue juga bukan beton gitu kan. Nabi boy. Iya, ini manusia bukan nabi boy. Ya lagi. Gar, minta airnya lagi sih, Cok. Habis ya? Sama. Aus. Gue puasa Gua nih aja. seharian, alhamdulillah. Aduh. Jadi tadi tuh gue ada Tapi, acara buka. FYI ini gue lagi nggak puasa di minggu ini karena gue lagi mens, Oh, iya. lagi menstruasi. Sebulan mensnya. Iya, jangan gitu dong. Samain. Donatnya enak. Emang lo gak pernah ngerasain patah hati ya? Terakhir kapan? Berarti sebelum ketemu bini lah ya berarti. Sebelum ketemu bini. Lu nikah tuh tahun berapa ya? Gue lupa. 2022. 2021, 2022. 22. Satu aja. 2022 sini. 2022. Patah hati ya gini nih. Emang obatnya patah hati ya kenal orang baru lagi sih. Tapi gue kelebihannya satu itu sini. Kalau gue habis patah hati, gue nggak minder buat nemuin orang baru lagi. Kan banyak nih orang zaman sekarang susah kenal orang baru. Nggak usah jauh-jauh. Iya kan? Kayak gue males kenal prosesnya, ngelakuin prosesnya dan lain sebagainya gitu loh. Itu bagi beberapa orang. Itu lo fase berapa bulan ya? Bisa sampai nemu lagi orang barunya? Iya, itu nggak bisa ditentuin ya seketemunya soalnya. Kadang karena gini, gue tipikal yang suka nongkrong sama teman-teman lah. Suka nongkrong, terus kadang kita kan nemuin pasangan bisa di link deket kita sendiri atau bahkan orang yang kita nggak kenal sama sekali kan. Itu kan bukan kita yang nentuin ya, namanya kita orang suka kan gitu. Nah, istilahnya bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 6 bulan, tapi yang pengalaman gue sih ya udah lama sih. Gue bukan playboy tapi ya kayak gitu disebut playboy nggak sih? Nggak sih, karena kan udah Soalnya selesai. ada yang bilang gini, kalau gonta-ganti pasangan tuh playboy katanya. Enggak juga sih kata gue, karena memang kalau memang putusnya secara baik-baik, maksudnya sepakat lah ya, bukan? Iya. Gue sepakat, gue ya udah nggak bisa dilanjutin gitu karena lu ngelakuin hal yang salah, gue juga. Ya udah kita sama-sama tahu nih, udah ya kita nggak bisa ngelanjutin hubungan ini. Kalau menurut gue playboy itu sendiri kalau lu masih punya pasangan, lu punya yang lain. Itu playboy sih. Ya siapa ya? Siapa ya? Kita lah ya. Iya. Itu terus bagusnya lu kan emang ya lu ibarat kata bisa dibilang ganti pasangan tuh cepet lah ya. Iya. Cepet ya dalam kurun waktu cepet sih gua. Sebulan 2 bulan lu udah bisa ganti pasangan. Cuma kan lu udah selesaiin dulu sama yang lama. Iya dong. Ya itu enggak sih. Janganlah. Karena kalau lagi sendiri, lu punya banyak pasangan itu namanya seleksi. Apalagi laki-laki kan memilih. Ketika perempuan kan dipilih. Ya mindsetnya kan ada yang masih seperti itu. Itu boleh nggak sih? Enggak juga. Oh enggak. Tapi kan emang buat jadi choice kita nggak sih? Nggak tahu ya. Kalau gue nggak bisa jadi pilihan. Iya. Oh harusnya jangan jadi pasangan, tapi hanya sekedar deket gitu ya. Kalau deket boleh dong. Gue deket nih misal sama lu, terus gue deket lagi sama si B. Iya kan seleksi. Iya itu seleksi. Benar seleksi. Berarti boleh dong kalau gitu. Boleh. Tapi kalau gue udah ngejalin komitmen pacaran gitu, ya lepas. lu jangan lepas. Lepas sama yang lainnya. Itu kan namanya seleksi juga. Jangan ya guys ya. Gitu. Emang gimana? Lu pernah diselingkuhin? Enggak, ntar gue tanyanya. Lu pernah selingkuh enggak? Jujur. Tar dulu.
notabene selingkuh tuh kan pada saat gue punya pasangan tapi jalan sama yang lain ataupun ada something dengan yang lain, bener gak sih? Bukan cuma jalan sini, harus ngejalin komitmen sih kata gue. Terus Karena kalimat selingkuh tuh gimana dulu nih? ya ini pengertian selingkuh bagi gue Iya, ya, iya. buat gue. Oke. Ketika gue hubungan sama si A, terus gue suka lagi sama si B dan berusaha ngedapetin terus ngejalin komitmen sama si B. Itu gue gak Gitu pernah. gak sih? Alhamdulillah dalam hidup gue gak pernah. Oke. Gue pernahnya bukan selingkuh ya, berarti gue seleksi karena gue sendiri, tapi gue masih Oh dekat nggak apa-apa sana itu sini. mah, boleh lah. Kan lu nggak nerima satu dari mereka dulu, lu timbang-timbang dulu effortnya mana nih, ya nggak sih? Ya. Nih, kop sushi jadi guys, thank you. Thank you, ininya dibawa aja guys, thank you, Abang Tegar. Itu sih, kalau gue nggak pernah, alhamdulillahnya dalam hidup gue, karena kalau menurut gue punya hubungan tuh berarti lo juga harus punya tanggung jawab ya. Oke. Pada saat berhubungan itu lo punya tanggung jawab, lo juga harus punya porsinya juga. Kalau lo emang belum mau buat klik sama satu orang, ya Jangan dulu. Ya. Lu cari-cari aja dulu sampai lu capek, sampai jerit udah muter-muter udah sama ini tapi nggak ada yang klop, ya udah mendingan lo sendiri aja dulu enjoyin. Lu nggak pernah selingkuh? Pernah diselingkuhin nggak? Pasti pernah dong, karena setiap orang kayaknya sih setiap hubungan ya, pengalaman experience di dalam perjalanan cinta seseorang itu pasti ngalamin, kata gue sih pasti sih kayaknya ya, meskipun konteksnya dia tahu atau enggak masalahnya, ya kan, ada yang nggak tahu sampai dia hubungannya putus juga tapi tetap nggak tahu bahwa sebenarnya dia diselingkuhin. Ada juga dia yang tahu putusnya karena memang dia kegap lah ya. Kalau itu nggak tahu, kalau kegap tuh gue nggak ngerti sebenarnya kegap tuh karena dia mainnya kurang cantik apa gimana, gue nggak ngerti. Tapi rata-rata cowok tuh tolol tau, kalau punya dua tuh cowok tuh tolol. Gue setuju itu ya, serius. Cowok tolol. Justru cewek lebih bangsat ya. Cowok tuh tolol. Iya nggak sih? Yo. Gini. Gue lanjutin dulu yang cerita yang tadi lo nanya lo pernah selingkuh atau enggaknya gitu kan. Kalau gue pribadi, gue ngerasa gue pernah ngejalin hubungan sama orang, bukan ngejalin ya, jalanin hubungan tapi belum mulai karena belum ada kesepakatan bersama buat ya lo punya gue punya lo, belum ada komitmen itu. Jadi gue masih nganggepnya di situ seleksi. Cuma ya whatever itu orang bilang kalau gue selingkuh, ya ibarat kata gue deket sama lo A, terus gue juga masih chattingan sama yang lain gitu lah, gue chattingan juga sama yang lain, gue nya belum ada komitmen apa sama lo. Ya sah-sah aja kan, bukan berarti ntar itu dong. disebut PHP nggak juga karena kan nanti yang ada kalau seandainya lu nya tahu duluan, lu kan juga pasti nanya. Milih gue apa dia gitu. Nggak, bukan milih. Oke. Apa? Lebih ke arah lu nya tahu, ya gue tinggal jelasin, ya gue masih seleksi. Yang dekat sama gue emang bukan lu aja. Oh, tapi berarti transparan ya? Transparan maksudnya berani gitu, buat jujur kayak gitu. Lebih baik gitu nggak sih kalau menurut gue daripada udah kan banyak soalnya nih yang ngeles itu ngeles kan, nutupin kayak enggak dia temen ya gue juga temen kali kan gitu sebenarnya. Enggak sih, kalau pengalaman gue bilang iya gue ada something sama dia, cuma gue nggak bisa berharap lebih sama dia karena suatu hal, cuma terserah balik lagi sama lu. Kalau gue kan masih nyeleksi, kalau lu mau cabut silakan, kalau mau stay ya alhamdulillah, gue coba bilang gitu doang. Oke. Itu ya kalau gue pernahnya di situ, dan entah itu orang bilang itu selingkuh atau enggak, kalau menurut gue karena kita belum ada komitmen satu sama lain gitu ya, menurut gue belum. Nggak apa-apa, itu persepsi orang sih, kita harus punya persepsi sendiri. Iya betul itu harus ya. Terus yang diselingkuhin gimana? Boleh next topik aja nggak guys? Aduh enggak sih sebenarnya, kalau bisa dibilang ya faktanya emang gitu, gue ngomongin faktanya emang gitu ya, gue pernah intinya. Pernah sakit nggak? Aduh. Jujur nih. Serius nih bro, serius ini. Lu gila aja ya, lu dihianatin gimana nggak sakit sih? Gitu aja. Kalau sakit berarti lu tulus. Bener nggak gue ngomong? Bener. Iya. Ada nih yang diselingkuhin tapi ya udah, lu selingkuh, gue juga bisa selingkuh. Iya, ada yang kayak gitu, ada. Tapi makanya gue nanya, sakit enggak? Sakit. Tapi ketika lu ngerasa sakit, ya berarti lu tulus ini. Sakit karena yang gue jalani, gue tuh nggak punya mantan banyak tau, Pak. Iya. Ya.
Mantan gue cuma bisa kehitung Gue jari. kira banyak. Jari ada 10 bang, 10 tuh banyak. Enggak sampai 10. Di bawah 5 mantan gue. Di bawah 5 yang diakuin. Enggak bener serius. Iya. Kalau buat jadi pacar, Iya. sedikit. Tapi kalau buat deket-deket doang, makanya gue kalau deket-deket doang banyak. Ya karena deket temen lah ya. Deket temen lah ya, hubungan gitu. Kan kita jangan ngebatasin relasi. Ya betul, gitu. Koneksi kan, Iya, kalau kayak koneksi. gitu. Cuma masalahnya kalau ya lu terlalu kebanyakan juga orang-orang kan perspektifnya kan gimana juga. Ya, tapi ya peduli setan sih ya sama perspektif mah nggak bakal ada dudanya kalau mikirin kehidupan orang. Yes. Cuma ya dari perjalanan hidup yang gue alamin sampai titik ini, yang tadi gue bilang, gue lebih mikir lagi buat ngambil keputusan, buat ngambil tindakan. Oke. Iya. Itu kenapa? Biar lebih safe buat diri lu. Ya kenapa? Karena gue tuh adalah tipikal orang yang ceroboh, gegabah, yang nggak bisa dulu nggak bisa mikir matang ketika gue ngelakuin hal ini, resikonya apa itu. Gue nggak mau itu keulang lagi di gue. Jadi makanya gue bagus mikir. Ya itu salah satu sikap dewasa ya, orang. Sampai kayak kemarin pun juga kejadian ya gue tahu kondisi gue ya kecewa nggak nih? Selingkuhin. Kecewa ya kecewa pasti kecewa lah. Gila kecewa banget. Dendam nggak nih? Gue boleh jujur nggak sih? Nah, jujur lah. Kan boleh sah-sah aja. Dan dendam benci kali ya? Benci sorry ya. Kalau dendam sih, kalau dendam ngapain dendamin juga ya kan lu ngelakuin hal yang sama benci, juga. Benci tapi gue anggap ya udah, buat apa udah itu kejadian udah dilaluin. Ini tinggal gue lagi mulai tahap proses pemulihan gue diri gue aja gitu loh. Kenapa? Karena gue ngerasa bener kata lu, all in, tulus, ternyata dapetnya kayak gini, ya udah mau gimana lagi ya. Gue belum ngerti nih kalau sampai selingkuh tuh emang dia nggak nemuin sesuatu di pasangannya. Gue nggak tahu itu. Menurut lu ini opini lu deh. Gue tanya opini dah. Kalau kan orang punya POV lah. Ini lu bertanya berdasarkan diri gue atau dia sudut pandang gue? Sudut POV sudut pandang kan, ya? Bukan pengalaman lu, experience enggak kan lu enggak ini. Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Kenapa? Tetapi gue lebih ke pro ke enggak. Kenapa gue bilang enggak? Karena yang namanya orang selingkuh itu pasti punya alasannya sendiri kan. Pasti ada aja alasannya. Dan selalu nyari nah titik itu yang gue nggak ngerti. Alasannya dibuat atau enggak? Alasannya itu selalu nyari yang nggak ada. Dibuat dong berarti. Ya entah. Ya sebenarnya kan kalau ya misal nih alasannya kayak bentuknya karena selama ini kamu kurang perhatian sama aku misalnya, atau kamu kurang waktu buat aku, gitu nggak sih? Nah itu kan sebenarnya bisa diobrolin ya. Kembali lagi komunikasi. Nah, kembali lagi sama komunikasi. Jadi harusnya makanya, emang komunikasinya ya. Kalau menurut gue ada kekurangan apa enggak di pasangan itu enggak ada. Enggak sih harusnya. Karena saling melengkapi ya. Saling melengkapi, betul. Gue tadi pelin-pelan banget ya. Tadi kan gue bilang bisa 50-50 karena ada pun juga alasan orang, gue nggak nemuin ini di pasangan gue nemuin di orang lain. Banyak yang gitu. Iya, niat dari awal lu tuh udah kenal sama dia dengan porsi dia kayak gini, terus lu mau ngarepin dia buat jadi porsi yang lu mau dengan lebih karena semenjak lo kenal yang lain gitu kan nggak bisa. Iya. Kecuali kalau emang udah lo nerima dia yang segitu. Gue lebih better orangnya terang-terangan bilang sama gue udah nggak suka sama lu, gue udah nggak punya feel sama lu dan nggak bisa lagi lanjut hubungan. Gue lebih kan nggak etis nih. Lebih baik gitu sakitnya pun juga. Jadi kalau gue mikirnya gini, kalau pada saat pasangan gue udah minta udah karena bosen ataupun karena gue udah nggak punya feel sama lu, gue pasti bakal stopin dan gak bakal tanya kenapa. Karena kalau lu nanya kenapa, perasaan coy gak bisa lu tumbuhin lagi. Lu mau bonding segimanapun juga, lu bangun itu perasaan, itu gak bakal akan nunggu juga. Iya benar. Kalau emang iya itu udah feel-nya udah beda. Iya sih. Ibarat kata gitu. Kecuali maaf ya, kalau berumah tangga kan mungkin masih banyak beda konteks. Halnya, konteksnya juga lain. Kalau ini masih hubungan. Karena kalau rumah tangga sih, ini pengalaman gue anjay. Ya, yang sudah berumah tangga ya. Kalau berumah tangga mah nggak melulu soal cinta sini. Cintanya itu berubah. Maksudnya bukan cintanya berkurang, bukan ya konteksnya. Tapi kalau di dalam rumah tangga itu cintanya itu bentuk cintanya tanggung jawab nih.
Betul. Kalau seorang laki-laki udah nggak tanggung jawab secara nafkah lahir dan batin. Lahir berarti mencintainya, lahir berarti menafkahi secara materialnya, terus batin secara cinta dan jiwanya kan gitu. Udah nggak tanggung jawab dari itu, ya dia artinya udah mengingkari dari janjinya dia sendiri. Iya, itu makanya gue lebih better gitu. Lebih baik lo emang kalau emang udah nggak suka sama gue, nggak ada feel sama gue, ngomong. Gue nggak bakal mempersulit itu. Gue nggak bakal nahan kayak yang gue mau sama lu, tolong jangan lepasin gue, enggak. Karena feelnya udah nggak ada. Percuma mau kita bangun segimanapun juga, itu susah. Nah kalau yang itu kayak gitu dilanjutin, itu bakal jadi toksik. Ya, toksik. Kalau menurut lo toksik hubungan tuh gimana? Toksik di dalam hubungan itu seperti apa? Ya banyak sih nih ya, kalau menurut gue yang sepengalaman gue ya. Kalau udah terlalu banyak nuntut berlebihan juga toksik menurut gue. Terlalu banyak nuntut berlebihan. Atau sebenarnya toksik tuh ada faktornya dulu sih nih. Bisa jadi toksik tuh pasti ada faktor dasarnya. Setuju nggak kalau gue bilang toksik itu dimana dua orang saling berhubungan dan diantara salah satunya tuh udah nggak ngerasa nggak nyaman, dan kalau setiap diobrolin tuh nggak pernah nemu titiknya. Iya setuju, sama benar. Iya kan? Iya. Itu kan. Cuma lo udah komunikasiin, ternyata nggak bisa juga. Lo udah coba jalanin, ternyata nggak bisa juga, tapi lo masih maksa. Itu toksik. Oh, itu pengalaman lo? Enggak juga sih. Cuma yang gue lihat dari kehidupan gue dan teman-teman gue rata-rata gitu ya. Iya. Dan jadi gue nyimpulin kayak, oke. Toksik dalam hubungan yang gue rasa tuh kalau ketika gue ngerasa udah nggak nyaman dan gue udah coba obrolin sama pasangan gue tapi nggak nemu titiknya, dan gue ngerasain itu terus-terusan, itu udah toksik. Dan nggak baik juga sebenarnya, udah nggak sehat gitu. Jatuhnya kan terpaksa. Iya. Lu kesel nih sama dia gara-gara satu hal, lu udah ngomong nih tapi dia masih ngelakuin hal itu terus, dan lu kayak anjing, tapi lu ngebiasain, itu jadi toksik. Lu nggak bisa ngomongin itu. Oke. Jadi next plan-nya gimana nih? Mau nyari orang baru? Enggak tahu lah ya. Berjalan ya, let it flow ya. Let it flow, tapi untuk saat ini mah ntar dulu lah ya. Ntar dulu. Relax dulu lah ya. Cuma gue juga nggak nutup diri juga buat kalau ya ada orang yang suka sama gue, ataupun gue sebaliknya buat buka hati sama orang juga. Cuma dalam waktu dekat ini ntar dulu. Karena mungkin gue sudah kebanyakan makan janji manis. Oh my god. Iya. Ya karena kan lah, sebenarnya semua orang juga pasti butuhnya pembuktian, bukan omongan, gitu kan. Ya, lu ada pesan nggak sih yang pengen lu sampein nih, berhubung udah 27 menit nih, nanti ngekatnya susah nih. Ini quotes atau kata-kata yang gue bikin sih sebenarnya. Oke, apa tuh? Jadi dari pengalaman yang gue alamin kemarin. Iya. Dari kejadian yang udah gue alamin kemarin juga. Pahit berkah Ramadan lah ya. Oke. Menurut gue tuh udah cukup jadiin banget gue pelajaran hidup baru. Kayak yang tadi gue bilang, gue akhirnya bisa ngambil banyak kendali, ngambil banyak keputusan, dan mikirin suatu hal yang mau gue lakuin ke depannya juga. Memikirkan itu juga lah, hal-hal kecil. Dan buat gue juga semakin, bukan percaya ya, semakin aware juga sama pasangan, ataupun buat kalian yang lagi berhubungan lah. Sebenarnya kepercayaan sendiri tuh itu sangat penting. Sebenarnya bukan di pasangan doang, di orang tua ataupun di tempat kerja, apapun itu lah, kepercayaan itu sangat penting. Cuma balik lagi, kalau emang kepercayaan lo nggak bisa dipakai dengan baik, ya berarti emang orang itu nggak pantas dapat kepercayaan lo, ataupun orang itu nggak pantas terima kepercayaan lo. Cut dong. Ya gitu. Dan untuk yang perihal perselingkuhan ataupun adanya orang ketiga gitu-gitu, kalau menurut gue segimanapun lo mau ngekang, ya itu kalau emang niat dia mau selingkuh ya selingkuh. Dan penyakit. Segimanapun, iya masuknya jadi penyakit, betul. Dan segimanapun juga lo mau bebasin seliar apapun, kalau emang dia niatnya satu sama lo, sama lo. Kalau penyakit berarti dia orang yang sakit ya. Kalau orang sakit harus dibawa ke. Oke guys, jadi mungkin thank you ya Nia udah sharing di sini sedikit. Ya, sudah 30 menit gak kerasa ya. Sebenarnya ini obrolan random banget sih guys dari tadi. Kalau ngobrol dilanjut bisa sejam juga bisa sih. Nantilah di
next video mungkin kita sharing lagi ya. Boleh. Jangan Banyak bosan banget sih juga. sebenarnya yang harus diobrolin ya. Iya, sehat-sehat juga buat lu dan semoga karir lu lebih baik. Thank Dan you juga, semoga Sarip. lu bisa nemuin cowok yang sesuai ekspektasi lu dan bisa ngehargain lebih kepercayaan lu, itu sih. Paling Jangan penting dong. berharap dengan ekspektasi. Oke, kalau nggak, ya kan nggak berekspektasi, tapi boleh dong punya harapan. Bukan harapan, berarti kan kita punya apa ya? Pengen dong punya pasangan yang Pengen punya pasangan yang dengan sesuai dengan kriteria, tapi Iya. nggak usah berekspektasi tinggi karena sadar diri aja. Oke. Kan jodoh Ya, cerdas diri. ya. Semoga lu dapat yang lebih baik lah. Amin ya robbal alamin. Thank you guys thank you, sudah itu ditonton, aja. thank you sudah didengarkan walaupun ini random dan Iya. tidak jelas. Semoga kalian suka. Komen ya kalau ada yang relate sama atau pengen sharing juga sama kita di sini. Boleh, Di atau bawah enggak ya. nanti kita bakal bikin next ngobrolnya tuh kita bahas apa juga boleh, karena kita di sini ngobrolnya dari tadi random sih guys, mulai dari karir, kerjaan, cinta, gitulah pokoknya segala macem. Thank you nih. Oke. Sama-sama.